Bang Amar. Ya pertama kenal Bang Amar kan aku dari Adit kan awalnya. Aku emang kenal sama Adit. Ternyata sahabatnya Adit, sahabat aku juga. Nah dari situ kita kenalan, tukeran nomor telepon, kemudian berlanjut bisnis. Nah di bisnis itu tuh ternyata ada Bang Amar gitu kan. Ya mau nggak mau kan aku harus meeting dengan Bang Amar di lapas dan kebetulan emang ide-idenya semua tuh dari Bang Amar bukan dari saya dan Adit, jadi aku sama Adit yang menjalankan. Di awal mulanya gitu ketemu Bang Amar. Rambut yang sini mbak. Oh giniin. Oh Iya. oke oke oke, terus Nah, seperti apa sih waktu kenal pertama kali kesannya kayak gimana? pertama kali kesannya karena emang dari awal aku bukan fansnya Bang Amar tapi tahu Amar Zoni siapa sih yang nggak kenal Amar Zoni ya, karena emang orangnya berkarisma gitu kan, orangnya friendly, humble gitu kan. Jadi pas ketemu tuh juga langsung akrab sama sama Bang Amar kan. Ya udah dari situ kita menjalin bisnis, meeting bareng, lama-lama sebulan sekali, jadi 2 minggu sekali, jadi seminggu sekali gitu ketemuannya gitu. Jadi ya di situ awal mulanya mungkin kita suka bercerita tentang apa sih ya kehidupan Bang Amar, kehidupan aku gitu kan. Jadi disitulah kayaknya Bang Amar tuh butuh support dari orang-orang terdekat gitu. Jadi Kenapa sih kak tertarik menjadi bisnis sama Bang Amar, kan dia lagi ada di dalam? oh gitu, tertarik bisnis itu tuh sebenarnya awalnya sama Adit. Kan Adit yang ngajakin bisnis kan sama aku gitu. Cuman nggak tahu setelah oke dengan Adit, tiba-tiba ada Bang Amar kan. Dan ternyata emang ide-ide itu tuh dari Bang Amar. Ya kenapa enggak ya? Toh yang di dalam, yang di lapas kan cuma badan, yang otaknya Bang Amar tuh enggak. Otaknya Bang Amar tuh oke banget, pinter banget, dia tuh kemana-mana. Jadi badannya dia doang aja yang dilapas kalau menurut aku ya, ide-idenya dia tuh oke-oke lah gitu. Gitu. Di tahun berapa kak ketemu Bang Amar? Oh, bulan Agustus lalu 2024, Agustus awal pertama kali ketemu Bang Amar tuh Agustus awal apa akhir Juli lah, aku lupa gitu. Pokoknya sekitar itu kita ketemu di lapas pertama kalinya. Itu buka dari ketemu itu sampai sekarang. Nah dari situ ketemunya sebenarnya masih sebulan sekali tuh dari awal pertama ketemu, karena kan paling ketemu tentang soal kerjaan doang kan, meeting gitu, bahas gitu kan. Kadang kalau lagi Adit syuting kan mau nggak mau aku kan gitu kan. Terus sorry apa? Suara HP. Nah, taruh di kursi aja mbak. Oke. Nah terus jadi dari situ kita cerita tentang kehidupan Bang Amar, kehidupan aku gitu kan. Jadi disitulah aku mulai kayak ngerasa ini orang kayaknya butuh support gitu kan. Awalnya sih emang cuman ya support sebagai teman lah gitu, support system gitu kan, karena kan Bang Amar tuh udah gak punya siapa-siapa, orang tua nggak ada, adik cuman laki-laki dua, nggak ada anak perempuan ya maksudnya gitu. Jadi ya karena aku juga tiap minggu ketemu dia, tiap bulan ketemu dia, ya mau nggak mau kan pasti ya udah saling support jadinya gitu sih. Supportnya dalam hal apa kak? Apa bisa? Ya supportnya dalam hal bercerita, terus ngasih semangat. Terus sekarang ini sih lebih ke ngurusin dia, makannya dia gitu kan, obat-obatannya dia gitu sih. Dan ya lebih ke banyak berdiskusi lah setelah ini, kamu tuh mau kemana, bla 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 gitu lah. Pokoknya lebih ke situ sih sekarang. Dan gimana sih awalnya kemudian bisa jadi lebih dekat dan lebih Oh, oke. lagi Awalnya itu kan kita mencium aroma-aroma itu kayak gimana sih? Respon-responsnya enggak. Jadi waktu itu tuh awalnya tuh emang temen ya, maksudnya nggak ada, kita tuh nggak pernah ada niat dari awal, wah ini Amar gue suka nih sama Amar gue pacarin gitu. Nggak ada awal-awal kayak gitu. Emang pure bener-bener bisnis gitu kan. Pas tahu tentang kehidupan yang Bang Amar, terus aku juga sering cerita kehidupan aku, jadi kita tuh kayak saling support, saling membutuhkan lah gitu satu sama lain. Intinya sih dari situ. Kita kan juga udah dewasa ya, nggak yang aku sayang kamu, kamu sayang aku, udah nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Apalagi kita pernah gagal kan, sama-sama pernah gagal, jadi kayaknya ya udah saling kayak support. Dan kayak kita tuh kok cocok sih satu sama lain gitu, kayak ngerasanya gitu aja sih. Support ya kak. Dengan segala bentuk kedekatan kalian lah ya. Nah, Apa nanti kedepannya akan apa atau sudah apa sudah apa jadian kan?
Ya iyalah, kalau sekarang gini ngapain juga gue tiap minggu ke sana kalau nggak ada, ya dong ngapain, emang nggak punya kerjaan apa aku gitu kan. Jadi emang sekarang kan aku bilang aku tuh setiap minggu ke sana tuh udah pasti nganterin titipan-titipan Bang Amar, kayak misalkan masakan, terus cemilan-cemilan dia, obat-obatan gitu loh. Jadi emang aku yang ngurusin, karena kan kadang-kadang juga aku ajak Adit, ajak Panji gitu. Kalau mereka nggak bisa syuting ya aku paling sama kakakku gitu. Nah, tapi awalnya gimana sih Bang Amar itu ibaratnya pas mengutarakan perasaannya kayak gimana? Apa yang kamu post di Oh gini, jadi Bang Amar itu tipenya perhatian banget. Jadi dia tuh sering ngasih perhatian, ngasih apa sih, ya pokoknya lebih gimana sih ya, aku juga bingung dijelasin. Dia kayak Bang Amar tuh kayak sering ngasih perhatian aja ke aku. Terus pernah lah salah satu nih, ini awal mula aku punya perasaan sama Bang Amar gitu kan. Jadi aku pernah bercerita sama Bang Amar, kayak ceritanya kayak cuman kayak cerita doang nih gitu, malah Mar tau gak sih kemarin gue tuh dicaci maki sama orang bla bla gara-gara salah parkir gitu lah intinya, sampai diancam-ancam mau bunuh segala macem gitu. Gak tau kenapa besoknya Bang Amar nyuruh orang buat tuh orang minta maaf sama saya. Aku langsung shock, hah, dia di dalam lapas aja dia bisa ngelakuin itu buat aku gitu. Jadi kadang-kadang jadi mikirnya, oh ini laki sebenarnya bertanggung jawab gitu, cuman salahnya ya itu mungkin keterjerumusnya karena mungkin pergaulan atau pengaruh teman-teman, kan aku juga nggak tahu lah. Yang pasti aku sudah tahu sih banyak faktor yang membuat dia jatuh ke lubang yang sama lagi tuh, aku sudah mengerti sih gitu, dan aku nggak bisa ceritain di sini. Oh iya dong, dari awal deket sudah aku pikirkan dong dengan keluarga aku, makanya dari awal emang niatnya nggak pansos kayak gini nih di wawancara sana sini, karena yang aku bilang aku punya anak, punya papaku, punya keluarga aku yang harus aku jaga kan, lingkungan papaku kan juga dari orang-orang Islam gitu kan, jadi yang Islami banget, jadi yang bener-bener tadinya ya udah cukup aku dan Amar yang tahu gitu. Respon papa keluarga gimana? Ya untuk sementara ini papa sih ya, maksudnya nggak bilang iya gitu, yang pasti dia tahu kalau aku sering menjenguk Bang Amar, tahu kan pergi sama kakak aku gitu, dia tahu gitu. dan ketika Bang Amar ngomong itu kamu langsung terima atau gimana? Ya kan aku bilang bahkan kita kan bukan kayak anak ABG lagi yang mau jadi pacar gue enggak gitu, enggak lah, kayak kan aku bilang mengalir gitu aja, kita ada perasaan udah pasti tahu lah, kita bisa tahu lah itu orang sayang sama kita atau enggak kan gitu. Sama Bang Amar juga pasti bisa menilai lah, jadi nggak perlu aku bilang Mar gue sayang lo, Amar bilang gitu sayang sama aku, nggak perlu. Dari tingkah lakunya Amar ke aku, dari tingkah lakunya aku ke Amar, pasti kita udah saling bisa ngerti lah kalau kita nih sama-sama punya perasaan gitu. Dan sejak itu mulai ini ya, kayak menunjukkan ke publik tuh. Oh enggak, TikTokan, no. Awal aku TikTokan itu setelah pengacaranya Bang Amar diwawancara. Jadi aku tuh deket dari Bang Amar itu September ya. Itu udah mulai deket ya, intens lah ya gitu. Nah kemudian di awal November kalau nggak salah, apa bulan November lah pokoknya, tiba-tiba aku ditelepon sama pengacaranya Bang Amar, Om John itu. Om John itu telepon, ada Bang Amar, dan Bang Amar yang ngomong, Om kenalin ini dokter yang lagi deket sama aku, dia bilang gitu. Oh iya dokter, salam kenal, bla 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 bla. Cuman aku belum sempet sebutin nama, udah selesai teleponnya. Nah Om John mungkin ngeliat di WhatsApp aku itu namanya Dokter K, makanya itulah awal mulanya Om John wawancara Amar lagi deket dengan Dokter K, karena dia ngeliat WhatsApp aku namanya Dokter K. Jadi bukan aku yang membuat pengumuman kalau gue pacarnya Amar, nggak ada niat kayak gitu, karena kan kita juga nggak tahu kedepannya bakal terus sama Bang Amar atau enggak, kan nggak tahu. Emang awalnya tuh pure bener-bener asli, coba bisnis sama Adit juga deket juga karena bisnis gitu loh. Jadi semua itu berjalan ya begitu aja Mbak, proses lah semuanya gitu, nggak yang langsung ketemu pacaran langsung gitu, enggak lah, semua butuh proses sih. Udah ada perubahan apa aja dokter dari Amar sendiri? Kalau perubahan dari Bang Amar tuh yang pasti ya yang aku bilang kan, yang tadinya terakhir kalian lihat dia dipindahin kan gondrong,
jenggotnya panjang gitu. Wah sekarang udah klimis lah, udah lebih sering aku perhatiin buat motong rambut, motong klimis gitu, pokoknya yang diet udah pasti. Tapi kan aku juga nggak bisa memaksa lo harus diet dengan sekian kilo gitu, kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengintimidasi Bang Amar seperti itu. Jadi maksudnya ya udah kayak dibilang pelan-pelan aja, coba dikurangin makannya, diet atau apa, olahraga gitu. Paling cuma ngebilanginnya gitu doang. Dan ya, artinya akan makin serius ya Kak, bisa dibilang meskipun belum tahu Kalau kemana. serius tuh belum tahu arahnya kemana. Yang lagi selalu aku bilang, kita lagi fokus bisnis dulu pertama. Yang kedua itu yang pasti aku pengen Bang Amar itu yaitu sembuhin dulu dari ketergantungannya. Kan di sana juga kan hidupnya nggak enak kan, jadi harus psikisnya, mentalnya setelah keluar kan harus diperbaiki itu semua tuh ya, tubuhnya apanya segala macem gitu ya. Jadi aku tuh fokus ke situ dulu. Selesai dari situ Bang Amar mau balik lagi ke dunia artisnya dia, ya silakan. Mau bisnis sama aku juga ya apa-apa. Untuk kedepannya aku sama Bang Amar, kita belum ngomongnya belum sampai situ sih gitu. Tapi ini belum sampai sana sudah ada kabar-kabar miring kayak di netizen hujatan segala macam itu kayak dari Hujatan. sebenarnya dari yang siapa? Oke. Gitu, kayak gitu. Netizen, netizen Menanggapi menganggapi netizen Ya, maksudnya. gimana Ya wajar ya, namanya hidup di dunia kan ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Jangan kan netizen, teman kita sendiri aja kadang-kadang ada yang suka ada yang enggak ya kan gitu. Jadi yang pasti saat ini kan yang ngejalanin aku sama Bang Amar bahagia, aku bahagia, ya udah gitu. Nanti tapi kan kita juga nggak tahu jodoh itu nanti di tangan Allah, jodoh maut, selalu aku bilang kayak gitu, jodoh maut, rezeki. Jadi untuk saat ini kita fokusnya ke bisnis sama ke penyembuhannya Bang Amar. Udah, untuk kedepannya nantilah, kita belum pikirin banget gitu. Nggak ada harapan-harapan sendiri dari dokter sendiri gitu. Harapannya ya pasti aku selalu bilang aku pengen Bang Amar tuh keluar dengan versi yang baru gitu. Itu sih intinya. Jadi biar aku tuh ngasih supportnya tuh kayak, kan sekarang fans-fansnya udah pada tahu kan aku nih dekat sama Bang Amar. Jadi aku yang selalu ngabarin fans-fansnya Bang Amar baik-baiknya. Nanti aku juga sampaikan lagi, kadang-kadang aku print tuh yang DM fansnya tuh ke aku nih, aku kasih ke Bang Amar nih, betapa banyak yang sayang sama kamu, masa kamu nggak mau berubah gitu. Intinya salah satu supportnya kayak gitulah. Di luar sana fansnya masih masya Allah banget loh menunggu dia kan. Jadi ketika dia keluar dia sudah siap itu gitu. Makanya itu yang lagi coba aku bantu buat support dia gitu sih. Bangkitlah intinya dari keterpurukan gitu. Oke, terakhir deh Kak. Ya oke. Soal komentar negatif dari Tizen. sebelah yang panas nih. Oh iya, aku no comment. Gini, aku orangnya nggak suka mau cari masalah, cari ribut. Intinya yang pasti aku deket sama Bang Amar itu dari bulan Agustus, sebelum media tahu aku tuh sudah deket gitu. Kan media tahu itu aku kasih tahu lagi ya gara-gara Om John, dan Om John itu Bang Amar yang ngasih tahu, bukan saya yang ngasih tahu, tapi Bang Amar yang memperkenalkan Om John ini dokter yang lagi deket sama saya. Jadi bukan dari aku. Jadi menurut aku nggak harus dibahas sih itu gitu. Tuh, oke.